Wow. Apa itu? Ini untuk konsep area parkirnya nih, Saudara sama bapak-bapak. Memang rencana sudah saya konsepin juga ya, meskipun nanti ini masuk areanya bagian keamanan atau pencatrat, tapi supaya tidak merusak estetika, saya coba mengusulkan ini pakai membran. Memang ini mahal sih, tapi untuk atap ini sendiri nih, ini nanti bisa pakai material lain ya, kayak misalnya spandek pasir dan sebagainya lah. Tapi untuk konsep rangka lengkungnya nih, kalau bisa ikutin ini, jadi biar bagus sih. Ini usulan tapi nggak apa-apa, nanti kan ini juga anggarannya memang besar juga, tapi mungkin dalam waktu dekat ini nanti kita fokus ke fasad depan dulu, tampak depan dulu. Tapi kira-kira seperti ini. Kemudian yang rencana sudah saya hitung ya, Ustaz sama bapak nih. Jadi area depan ini Jangan di situ, jangan. Jangan di situ, di sini ya, belakang. Mundur sini, jangan. area samping kiri sama tampak depan. Yang sudah saya coba estimasikan biayanya. Nah, tahap berikutnya mungkin nanti samping kanan nih. Abah, kalau mau masuk ke dalamnya gimana, Abah? Kalau mau masuk ke dalamnya gimana? Nggak bisa. Misalnya di luar. Ya, Di tahap kedua. lagi ngomong tapi nggak boleh bersih. Tahap Ya, kedua yang belakang. fotoin. Iya, Ada yang belakang. fotoin, ada yang Belakang sama fotoin, samping kanan. ada yang fotoin, Ya, ada yang fotoin, ada yang Ini lagi di fotoin. video. Wow. Ada yang fotoin, Ini Bang. video. Gambarnya di bawah. Nah ini sebetulnya nggak berubah apa-apa, tapi dalamnya begini nih. Cuma nambahin kubah doang berarti ya? Iya, jadi mungkin kubah nanti untuk jangka panjang dirubah ya, karena kan itu kan supaya walaupun atapnya, plafonnya rendah tuh tapi ternyata mewah. Iya. Jadi kubahnya sekalian meningkat. Saya kira bayangan saya begitu. Iya. Tapi karena memang kubah sendiri itu harganya mahal, tapi nggak apa-apa, jangan itu nanti setelah ini. Jadi ini kan bangunan kita memang rendah nih. Karena bangunan rendah itu kan berarti plafonnya cuma dapat di 3,5 meter. Nah, rencana itu dengan kubah ini, jadi dari dalam itu kelihatan kubahnya kita ekspos mewah. Oh. Rencana seperti itu, sehingga nggak terlihat Kapan? sulit. Pengen saya seperti itu nanti. Hari apa dibangunnya? Nanti. Lalu lupa. Itu Nanti Om kalau ada rencana. duitnya. Nah, terkait dengan perkuatan atap kan kemarin ada pertanyaan, itu mungkin udah waktunya ganti juga kan, hampir masuk 20 tahun lah ya mungkin ya. 20 tahun ya. Jadi sekaligus lah kira-kira. Iya. Jadi pas ngerombak kubah itu, pas ngerombak nanti posisi Atap. Jadi genteng-genteng ini nih, ini tetap dipakai nanti sebetulnya. Kalau misalnya memang masih oke lah, bagian ringan ini pun kepake, tinggal dinaikin ke atas aja. Cuman bedanya ini kelilingin ada talang nih, talang botol. Jadi air semua ke talang botol. Keliling semuanya. Jadi nggak rusak apa-apa. Nah, nanti bagian dalamnya pun saya pengennya plafonnya ganti PVC aja. Ini lebih tahan air. Motif kayu. Iya. Semua ya, serambinya. Jadi jangan pakai gypsum lagi. Gypsum itu pertama rawan kalau bocor ya, dia lapuk terus ambruk ya. Susah gantinya ya, Gantinya. harus Kalau semua. PVC ini lebih mewah. Dia pertama tahan air juga, kemudian lebih lifetime-nya lebih jauh lah, lebih bagus. Ini material kekinian yang sering orang pakai sekarang karena lebih aman. Iya. Gentengnya bocor. Kira-kira seperti itu. Jadi nah, dalam ini kita nggak berubah apa-apa sebetulnya. Ini kan saya cuma terapi. Masjid apa itu? Tempat wudhunya di mana ya? Kalau belakang di sini. Nah, ini tempat wudhunya di sini, Ustaz. Nah, depan ini. Oh iya. Laki perempuan di situ dua-duanya. Iya, betul. Beda pintu aja. Oh. Tinggal ganti sekretariat aja ini ya. Nah, gini. Jadi Ganti. ini agak ini bagus. Ya kalau bisa yang perempuan itu nggak langsung kelihatan ini apa? Ya mungkin
Di pintu kali. Atau di sini nanti kasih partisi lagi juga apa kasih roster ya. Iya, bisa. Tengah ini nih misalnya. Yang Di sininya Su- supaya nggak langsung kelihatan ini bagian dalamnya perempuan gitu. ini untuk rencana pembangunan jangka Panjang. panjang ya. Iya. Yang memang nanti kalau Ustaz ini kemudian memang bisa memutuskan prioritasnya yang saya buat, ini RAB-nya memang udah saya coba bikin Ustaz. Ya. Ini untuk RAB ini ya. Ini untuk tapak depan sama kiri. Ini kira-kira di angka 350-an nanti kan 326. 326. Iya. Sekitar 350. 350-an buat spare lah ya. Ya. Mungkin. Tapi ini budgetnya sekitar itu. Dengan asumsi 4 bulan pekerjaan nih 6 tukang 6 tukang nonstop selesai. sampai selesai. Asumsi saya itu kalau nggak ada kendala cuaca ya 6 orang selama 120 hari kerja atau 4 bulan estimasinya lah ya, untuk menyelesaikan tampak depan sama kiri. Ini saya bicara modal nih Dad. Kalau di kontraktor ini modal nih, saya nggak bicara margin atau misalnya nanti ada kemunduran ya, jadi amannya kira-kira di angka 3,5 lah. Jadi bicara modal itu misalnya kayak bicara semen, juga saya masukinnya misalnya ini udah di breakdown. Ya. Nah, misalnya ini bicara besi ya, ini kan 70.000 gitu kan. Ini bicara modal nih, belum saya kasih angka aman lah. Iya. Sementara setiap tahun itu kan harga material naik. Sebetulnya saya harus markup nih. Markup itu artinya misalnya besi sekarang ini 70 ya, minimal saya 75 lah. Iya. Itu masuk akal, kenapa? Karena kita jangka panjang, maksudnya untuk bangunnya bisa ya bro, 1 tahun Iya. depan. Sementara harga komoditas ataupun harga material kan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Gitu. Itu yang dijaga lah makanya. Karena kalau proposal sudah tersebar, itu kita sudah nggak bisa revisi, Ya. sudah nggak bisa ralat lah kira-kira Iya, begitu. iya. Jadi kita mendingan ngasih angka aman, namanya buat spare lah. Iya. Buat spare kita nanti efisiensi. Jadi proposal berarti dia markup ya. Ya, nanti saya angkanya saya ubah. Iya. Ini kan saya Kalau bicara keluar modal. kan nggak ini, Iya. sistemnya proposalnya bukan begini, ini kan hanya Iya. keren. Iya, kita aja. dulu nih, Iya, kalau keluar nggak dikeluarin ini, nanti dondongan. Jadi kira-kira kalau saya sebagai kontraktor ini dari saya ini saya mau naikin berapa modal? Ini hanya Iya. modal dasar kalau Iya. kita mau nawarin orang tender ya ini modal kita. Iya. Siap. Jadi saya jarang ngeluarin sedetail ini saat kecuali memang buat kebutuhan-kebutuhan yang memang lebih kepada sosial lah kira-kira. Karena ini dapurnya kontraktor. Iya. Dan harga itu kan untuk kita jabarkan di sini. Iya. Nanti kan ada beberapa jamaah yang akan ngecek material, monggo. Iya. Artinya wah bener nggak harga material 70.000 di ya udah silakan cek. Jadi harga ini harga umum di material belum kita up gitu. Iya. Artinya gitu. Jadi di angka 3,5 ini sih menurut saya ya itu masih worth it dan masuk akal banget ya. Maksudnya apa ya namanya dengan tampilan yang Dengan tapak tampilan samping ke semewah kiri. ini ya. Ini depan tapak ke kiri. Maksudnya kita itu butuh dana itu tapi kita sudah tahu visualnya ini loh habis saya. Jadi sekalipun kita ketemu para senior nih Pak Ustadz nih, artinya dalam bidangnya tentu ya misalnya kita ketemu disiplin ilmu lah namanya lah teknik sipil atau arsitek itu aman kira-kira baik-baik aja gitu loh karena ini masuk akal kira-kira begitu prosedur kita udah bener maksudnya. Beda saya pernah dapat proposal itu cuman misalnya RAB sama fotonya pun download di inilah di Google lah ya. Itu sangat sulit kalau untuk nanti ketemu orang-orang yang memang kritis atau memang di bidang itu. Karena nggak sesuai dengan SOP-nya kira-kira. Jadi saya belajar dari situ makanya saya memang mencoba ya urutannya lah. Ya. Sehingga kalau saya ketemu siapapun dan nanti kita proposal keluar dimanapun itu enak untuk menjelaskan. Iya. Meskipun dia bukan disiplin dulu tuh, kan ini gambarnya nih nanti jadi seperti ini duitnya nih, kan enak bener Ustaz?
daripada kita ngomong ini duitnya segini anggarannya tapi kayak apa sih jadinya kan sulit. Iya. Ya. Masuk. Wah, pagi-pagi. Nggak waktunya Pak penasehat ya. 4 bulan sebenarnya bisa selesai ya dengan nanti kita main di manpower maksudnya kan ini kan masih Taruhlah awal tahun mulai, berarti kan bisa jadi lebaran sono udah jadi bangunan itu. Kalau awal tahun mulai loh. Iya. Lebaran sono bangunan udah jadi di tempat depan samping itu. Jadi Idul Fitri sono. Jadi udah jadi itu. ya artinya gini Bang Ustaz, mohon maaf sesuai dengan masukan Pak Wawan juga sebagai penasehat ya bahwa bangunan ini harus dikerjakan secara rapi kemudian kuat ya Pak Wawan ya. Kuat. Jadi saya mau ini memang dikerjakan benar-benar tukang beneran maksudnya Iya. profesional gitu. Iya. Kira-kira gitu Pak Wawan ya. Jadi jangan sampai kemudian kita asal nyari orang tukang tapi tukang-tukangan kira-kira begitu. Pertama nanti hasil bangunannya yang harus sesuai Pak Wawan. Kedua nanti juga materialnya banyak yang terbuang. Yang ketiga paling berat juga reputasi saya di sini kan. Iya. Jadi saya pengen diolah yang benar-benar profesional karena ini jangka panjang dan memang bisa dinikmati ya anak-anak kita nantinya kira-kira. Iya. Jadi yang kuat sekalian, yang kokoh sekalian dan yang bagus maksudnya. Iya. Dan kita sudah memang ngeluarin konsep yang bagus kok. Iya. Ngapain hasilnya? Karena memang kalau tukang-tukangan itu nanti dari hasil ininya tuh kayak ular gitu kan. Terus bedakan gitu. Jadi nggak bisa. Iya. Jadi mudah-mudahan dengan kita sudah SOP-nya udah bener nih dari awal nih sampai nanti pekerjaan pun sesuai. Makanya dari saya Pak Ustadz juga harus saya yang nanti ngerjain atau Pak juga dari pembangunan. Nanti mungkin dari Pak Penasehat bisa ngasih masukan. Ya yang ngerjain nanti orang yang saya gitu Pak Penasehat. Misalnya biar objektif lah, biar lebih transparan. Saya hanya nanti misalnya ngecek pekerjaan. Karena ini kan duitnya besar nih, ratusan juta ya. Jangan sampai saya kan kontraktor soalnya kan branding kan. Apalagi teman saya ini kontraktor juga buat branding kan. Saya ini pernah tahu ini gak kira-kira gitu. Soalnya kan tipis nih membedakan proyek upah sama proyek komersil, iya kan, kira-kira begitu lah. Jangan sampai kemudian ada uang yang memang nggak sesuai masuk ke saya lah. Saya juga pengen lepas dari itu. Tapi urusan konsep desain ngarahin tukang pasti saya pantau, saya kawal lah. Tapi untuk belanja material, untuk nanti yang nyari ini segala macam dan ngawasin harus ada orang lain yang memang ini dilibatkan supaya integritasnya terjaga lah. Gitu, karena duitnya lebih besar ini Pak. Insya Allah kita ada rencana juga buat tim khusus nanti ketika memang pembangunan sudah dimulai supaya pesan-pesan yang dari ketua pembangunan ini dengan tim ini masih tetap terbawa. Jadi kalaupun nanti sudah akan mulai start ya kita akan bikin tim khusus untuk mengurusi pembangunan ini baik dari bagian pembangunan dan dari orang-orang yang kita rekrut supaya keinginan dari pembangunan bisa tetap tersampaikan dan juga ya udah bisa dilaksanakan juga insya Allah secepat mungkin insya Allah seperti itu. Kalau di tempat lain anggap aja kayak tim konsultan. Iya. Konsultan itu tidak mengerjakan. Kalau konsultan mengerjakan seolah ada yang punya konsultan, dia yang kerja jadi nanti internetnya nggak nyambung gitu. Anggap aja kita konsultan kalau di proyek itu loh. Iya. Konsultannya tim kita bertiga itu cuma ngawasin berjalannya proyek lah, MK-nya lah. MK-nya. Kali kita ada diskon nanti mah. Bisa ada kalau itu saya siap. Karena niatnya ibadah. Kalau orang berpikiran yang lain Iya. Apalagi bedanya nih kalau begini ada teknik itu yang ada. Oh itu kopinya pakai apa ya? Ya ini sih saya namanya juga mimpi ya. Maksudnya ini memang spek yang bagus namanya membran. Iya, yang lagi kekinian lah sebenarnya lah ya. Namanya jangka panjang ya, siapa tahu terwujud ya. Mudah-mudahan. Tapi kalaupun nanti ini bukan membran, Pak. Saya rencana mau pakai sepandek, Pak. Paling bisa dengan bentang 5 meter ditekuk pasti oke. Iya, masih bisa. Tapi ini tetap lengkung supaya estetik. Iya. Jangan bajeringan di sini. Supaya keindahan masjid itu untuk jangka panjang ini kekuatannya kan juga luar biasa kalau baja ini kan. Itu kan pipa kan bisa dibending. Pipa bisa dibending. Jadi pipanya dibending loh.
Pending. Jadi sangkap ini kayak mas ini kayak pertama tuh pending ini mana Pak? Ada di Ada, saya ada ya. Pending ada ini dia. Artinya kita sudah ada vendor-vendornya yang nanti satu batang berapa sekarang? Ada yang 80 90 ribu, ada tergantung besar dia. Ada yang 100. Kalau ini total berapa nih kalau yang parkir ini? Nah ini saya belum Belum, belum masuk ya? Ini belum masuk loh. Ini nanti Oh. tahap kedua aja. Oh, tahap kedua aja ya? Secara gambar udah kita gambarkan. Iya, iya. master plan ini yang bawaan itu udah disetujui. Iya. Misalnya kayak tadi Patio nanyain, mobil nanti tolong didesainin ya kanopi. Kayak apa sih ininya? Berarti udah ada. Ya. Kalau Om Tio nanti mau ini ya itu masuk ke bagian itu. Nanti saya hitungi nggak apa-apa. Ya. Tapi kan nggak bisa dibarengin sama bagian fasad depan ya. Iya. Karena kita lagi ada fokusnya mana dulu gitu. Iya, iya. Soalnya Om Tio nanti mengkondisikan yang parkir di sini terus kemudian bisa sepadan. iya. Di parkiran ini kita bayangkan yang mau nambah nggak ini biaya parkir bulanan nih. Nanti ada kanopi. Nah, kan gitu. Ya nggak apa-apa kita ajuin seperti ini gambarnya. Nanti ini kan bagian parkir nih yang mengelola. Iya. Oh iya saya 200.000 deh sebulan berani deh kalau ada parkiran begini. Nah, Iya, sekarang gini rencana Patio kemarin mau bikin pertemuan sama ya itu mau jangan yang apa? parkirnya. Yang parkir di sini. Ya. Nah kita mau bikin ini nih. Ah. Nah yang mau ditanyakan itu, ya kira-kira per mobil itu diameter berapa? 2,5 kali 45 meter. Nah itu tempatnya apa namanya? Ini harga bangunnya berapa? Oh maksudnya kira-kira. Ya maksudnya kan ini kan besi panjang berapa meter? Nah, ini 6 meter. Kalau 6 meter tuh nggak bisa dibagi dua kan? Nggak bisa nggak untuk bentang yang lengkung ya? Ya, bisa. Bisa, iya kan? 6 meter bagi dua. Ya, atau 6 meter itu dapat dua truk mobil. Berarti kan ini Ya. 6 meter kan ke sini kan? Iya benar. Ya. Kalau kita per 3 meter bisa, benar. Kalau dia tanpa satu ini, jadi cuma untuk dua mobil ini, ya cuma dua ini, tiang Dua ya? tiang ya. Bisa nggak tuh Pak ini kira-kira? Bisa tapi Masih satu tiang 2 mobil itu. Iya, bentangannya kan 6 meter, Ya. kuat nggak ya? Berarti kan Kuat itu nggak kan kira-kira? dibandingkan 2 Nggak meter. kuat ya? Nggak muat dia 3 udah meter. harus baru baja WF, harus bukan baja Baja ya? Iya, harus baja. Kira-kira berapa tuh 6 meter? Kalau apa? Baja. Enggak, maksudnya biar kita nanti di floornya itu Iya. per mobil itu kalian per satu mobil ini harganya segini kalau Berarti bikin gini, itu gitu. supaya nggak rancu, ini nanti di nomor ini 1, 2, 3. Jadi mau mobil itu ada urutannya. Kalau Iya. parkir itu belum nggak ngacak gitu kan ya? Iya. Ya kan nggak ngacak. Jadi kan gitu. Jadi kan. gini ya Pak, ini maksud saya Hah? nanti ketika kita mau rapat sama mobil di sini, Ya, nanti kita mau bikin kanopi, ya, harga kanopinya per mobil itu adalah sekian. ya. Oh gitu. Nah, nanti Anda bisa nyicil. Oh. Paling begini sih, kita kawan. Saya coba hitung semua dulu nih. Misalnya kanan kiri ini kapasitas saya 20 mobil. Misalnya Iya, iya. dengan ini Nah, dengan dulu. si atap ini dulu. 20 mobil itu asumsinya saya hitungin dulu kapasitas 20 mobil misalnya taruhlah 200 juta misalnya. Total 400 juta kan. Berarti nanti tinggal dibagi 20 mobil itu. Kira-kira begitu. Jadi untuk estimasi kasarnya seperti itu. Nanti dapatnya kan berarti masing-masing mobil lihat. Karena saya harus hitung global dulu. Kalau satu-satu lebih mahal, tapi kalau semuanya satu deret kan lebih Ya. murah. Karena banyak material yang langsung bersambung. Jadi seperti itu. Betul, misalnya memang 6 meter bisa jadi 2, tapi harus ada tiang satu kan sama. Iya. Makanya kan ini per 3 meter kan. Iya. Jadi akan saya hitung semua nanti Pak, nggak apa-apa. Yang penting desain ini oke dulu, kemudian nanti kita sepakati mau pakai apa, misalnya membran atau mau pakai parisan disampaikan. Kalau saran saya mungkin kalau memang harus yang lebih murah, kira-kira spandek. Tapi rangka tetap lengkung seperti ini ya. Jadi tetap kesannya elegan lah, mewah lah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kesan premiumnya juga dapat, terus nggak merusak estetika tapak depannya. Karena tapak depannya kan ini udah mewah nih ya, maksudnya ya. Jadi nggak matching lah ya. Matching sama tapak depannya. Kalau misalnya ini diganti sama baja ringan kan jadi jomplang ya. Ininya udah bagus kok, ininya baja ringan. Kayak kira-kira seperti itu lah bayangan saya sih. Iya. Tingginya berapa Pak kira-kira? Kira-kira tingginya itu di angka 2 meter setengah. 2,5 meter aja cukup.
Cukup, Ya, ini nanti kalau ketinggian kita nutupin menara itu, masjid iya. itu kurang bagus juga Pak. Karena Masjid yang itu. ujung sini Karena kita masjid itu kan pendek loh, masjid kita itu pendek yang loh. 2,5 sini, tapi sambil lengkungnya 3 meter di sini depan. Ini kan lengkungnya. Ah, iya. Memang tingginya beda. Ini yang paling ujung ini 2,5, pas ke sini melengkungnya ini di 3 meter. 3 meter ya. Kira-kira seperti itu. Mantap. Sama nih misalnya kayak masjid di Mutiara Gading Timur. Iya, kayak gini juga nih. Udah jadi tapi ya? Ya, Udah jadi? udah jadi. Udah jadi. Ini hijau tapi. Bismillah, Sama, insyaallah. sama. Oh gitu. Sama, udah jadi. Padahal saya belum berangkat. Sama kayak gini. Kualitas. Jadi mudah-mudahan ini juga terrealisasi ya. Ya. Kita mencoba. Cuman dia lebih kecil. Oh, lebih kecil. Mencoba apa namanya supaya ini bisa terrealisasi dan terukur. Jadi saya konsepinnya sebetulnya lebih ke minimalis nih. Iya. Artinya nggak banyak ornamen yang mahal ya. Yang paling mahal ini guys, ini per meter 650.000. Namun kalau nanti masih mahal, saya mau ganti pakai ini Pak, cutting laser Pak. Cutting laser. Iya, cutting laser pakai besi, kasih frame, kemudian nanti ornamennya tetap ornamen Arab Pak. Iya. Jadi Iya. lebih murah ya. Lebih murah. Ada banyak opsi yang nanti saya bisa menghemat kos lah. Iya, gitu. iya. Namun yang lain sih enggak sih, yang lain itu material paling mahal juga ini paling granit ya. Itu pun granit ini juga enggak terlalu banyak kubikasinya, meter perseginya paling 6 meter persegi. Gitu. Jadi ini material masih di proyek itu artinya masih medium lah. Enggak saya muluk-muluk ya, kira-kira gitu lah. Jadi masih bisa. Jadi rencana itu Pak Wan memang yang sudah saya hitung tadi sekali lagi. Jadi tapak depan sini nih Pak, sama sini Pak, kiri Pak. Jadi ini L Pak. L dulu. L dulu. Karena- Kenapa saya L dulu? Karena alasan saya itu kalau saya itu RAB-nya nih Pak. Nah ini nih Pak. RAB. Jadi di sini itu ada kerjaan persiapan nih Pak. Nah, kerjaan persiapan ini tuh kalau misalnya kita kerjain cuma depan, ini tetap harus dikeluarin. Nggak kepake lagi. Nggak pakai lagi, misalnya kita Sayang. bikin cetakan begisting nih, cetakan beton kan sayang. Kalau nggak dipakai lagi kan, sebenarnya itu harus dipakai lagi bisa berkali-kali kan, misalnya 2 kali. Sehingga kos kita yang sudah ada kerjaan persiapan itu, kalau misalnya kita bikinnya letter M lebih murah daripada kita satu bidang yang belakang depan. Jadi kan seperti itu sih. Jadi saya mikirnya efisiensi, sehingga saya coba ngitung di tapak depan sama samping kiri ya. Itu angkanya kira-kira itu Pak di angka 300-an Pak. 326 sih, atau mungkin 350 angkanya Pak. Ini internet kita belum di keluar loh. Ini kita- Paling ini nanti saya amanin mungkin di angka 3,5 minimal sih Pak. Karena kan kalau kita kerjain tahun depan kan tiap tahun material naik nih, takutnya ada lonjakan atau apa, kita biasanya ada spare. Tapi maksudnya saya, iya. Jadi misalnya kayak contohnya saya masukin semen di sini 53, bisa jadi 1 tahun ke depan kan jadi 55 atau 56 ya. Karena itu nggak bisa turun, namanya semen besi itu habis nggak bisa turun. Kalau udah naik tuh, itu pasti nggak bisa turun. Harga logam itu nggak bisa turun. Dia kalau udah naik kayak emas lah. Ngopi. Ini Pak Pur. Ntar lagi. Balik. Capek. Masih ngeloading. Ini dulu. Lagi repot. Dan kalaupun nanti bagi per warga kemudian misalnya memang berkenan yang RT itu juga diterapkan, misalnya calon 1 tahun misalnya satu kakak 400.000 itu masih ketemu menurut saya kira-kira itu di 1 tahun ya gitu. Atau misalnya kita nanti masing-masing bawa proposal lah yang hari di luar itu juga masih masuk akal karena bisa kemanapun lah karena kan ini yayasan ya, apalagi legalitasnya ada semua, RAB-nya komplit, gambar desainnya jelas, itu memudahkan banget sih menurut saya sih. Kemanapun itu kita bisa nyari dana lah, sehingga nanti memang ya bentuk kerja keras sama kompakan aja sama Pak Ketua harus berani ambil resiko ini aja kira-kira, artinya ya harus jalan, karena kalau nggak jalan ya program saya berarti kerjaan tim bangunan udah selesai sampai sini karena kan sentralnya udah jadi, kita masih nganggur gitu. Ini 300 berarti L juga. Apa itu? 300 tuh L Bang. L karena dia jadi ini Pak, jadi kita nggak berubah atas ya Pak, bentar. Jadi atap
bawah nih, ini ganti atap sekalian kita pasang kubah. Jadi kalau dari dalam itu orang sholat itu walaupun rendah plafonnya tapi kelihatan megah gitu. Jadi kayak ekspos tuh si kubahnya tuh. Iya. Ada ornamennya. Kira-kira begitu pengennya. Diameter berapa gitu? Sekitar 6 meteran ya? Diameter. Iya. Yang ikutin itu aja nanti kolom ini kolom struktur bukan? Nanti kolom udah ada tengah tuh, Pak. Ini kan sudah jajar sampai atas. Bukan struktur itu. Bukan. Ya paling nanti nyuruh struktur. Jadi nanti tahap selanjutnya mungkin ini Pak. Kalau ini bagian belakang ini. Jadi kita selarasan semua nih. Bagian belakang. Oh, tahap kedua itu ya, belakang. Tahap kedua, depan belakang sama bagian sini nih. Kiri. Jadi belakang pun kalau nggak dirapikan, kalau nggak disamakan jadi aneh, biar dinamis kira-kira seperti itu. Tadi dijelasin lagi kali ruangan TPQ yang mana aja tadi itu? Di ruangan TPQ. Nah, kita plafonnya rencana nanti pakai ini dari Heeh. Jadi ini pun nanti yang bekas toilet nih bawahnya harapan saya itu nyambung jadi bisa jadi kepala apa ruang TPQ juga atau ruang apa lah ya misalnya. Kantor aja, kantor TPQ. Artinya bagian pendidikan lah. Iya benar. Nah, samping depannya lagi nih, yang bagian sininya lagi ini memang ruang sekretariat yang tadi. Nah ini tempat sekretariat di separuhnya nih. Oh iya iya. Banyaknya. Cas.